Selamat pagi Anda semuanya. Pada pertemuan pertama ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang mengenal fitur lanjut web browser. Nah ya, kompetensi dasar KD pengetahuan 3.1 mengenal fitur lanjut browser. KD keterampilan 4.1 membuat laporan tugas dengan paket Office atau paket Office terpadu. Nah ya, tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis browser dengan tepat dan benar. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan fitur-fitur pada browser, khususnya Google Chrome, dengan tepat dan benar. Nah, coba kalian amati gambar ini. Apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar di bawah ini? Nah, Ibu yakin kalian semua tahu ini gambar apa ya? Ini adalah gambar dari web browser. Mozilla, Opera Mini, Netscape Navigator, Google Chrome, dan lain sebagainya. Oke anak-anak ya, jadi pertemuan hari ini kita membahas tentang web browser. Apa itu web browser? Web browser adalah sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengambil, menyajikan, dan melintasi berbagai sumber informasi yang ada di dalam jaringan internet atau World Wide Web. Sumber-sumber informasi yang dimaksud itu terdiri dari berbagai macam bentuk seperti misalnya berupa halaman situs, gambar, video, infografis, konten, dan yang lainnya. Itu nak ya, web browser. Nah, fungsi dari web browser yang pertama membuka laman website. Kedua, memastikan keamanan suatu web. Ketiga, mendukung permintaan data. Keempat, mengumpulkan data dan memaksimalkan tampilan. 5. Mendukung penggunaan search engine. Itu fungsi dari web browser. Nah, ini kita bahas selanjutnya yaitu jenis-jenis browser. Yang pertama yaitu Google Chrome. Google Chrome adalah browser yang dikeluarkan oleh Google Inc., sebuah perusahaan engine yang terkemuka di dunia. Ini tampilan dari Google Chrome. 2. Mozilla Firefox. Dibuat oleh Mozilla Corporation, Mozilla Firefox adalah salah satu web browser open source yang dibangun dengan Gecko Layout Engine. Itu ya. Mozilla Firefox ini tampilan dari browser Mozilla Firefox. Ketiga, Opera. Opera dikembangkan oleh Opera Software Company, adalah salah satu web browser dan juga internet suite. Jika Mozilla Firefox punya add-ons, Opera punya Opera Widgets. Nah, ini tampilan Opera. Kalau kita di HP Android kita pakai Opera Mini ya. Itu. Safari. Safari dibuat oleh Apple Inc., perusahaan yang juga memproduksi komputer Macintosh, iPad, dan juga iPhone. Dibangun dengan browser engine WebKit. WebKit adalah browser engine pertama yang lulus tes AC3. Nah, ini adalah tampilan dari browser Safari nah ya. Selanjutnya yaitu 5. Internet Explorer. Windows Internet Explorer sebelumnya dikenal sebagai Microsoft Internet Explorer, disingkat IE atau MSIE, adalah sebuah peramban web dan perangkat lunak tak bebas yang gratis dari Microsoft dan disertakan dalam setiap rilis sistem operasi Microsoft Windows tahun 1995. Nah, ini ya, ini tampilan dari Microsoft Internet Explorer. Nah ya. Selanjutnya yaitu Netscape Navigator ya. Sebelum Internet Explorer, Netscape Navigator merupakan web browser yang terkenal di era 90-an. Browser ini merupakan salah satu browser tertua. Netscape Navigator dibuat oleh Netscape Corporation. Ini adalah tampilan dari browser Netscape Navigator. Jadi ada berbagai jenis jenis-jenis browser. Jadi tinggal kalian pilih kalian mau pakai yang mana ya. Tapi ya umumnya yang sering digunakan tuh Google Chrome ya, atau Mozilla Firefox atau Internet Explorer ya. Nah, ini adalah fitur web browser ya, yang kita bahas web browser ya, itu pada pertemuan hari ini itu fitur Google Chrome. Ini ya, Google Chrome. Yang pertama, pin tab ya. Kedua, perhitungan cepat dari address bar. 3. Drag and drop download. 4. Mode penyamaran.
atau incognito ya. 5 game dinosaurus, 6 research packs, 7 test manager, 8 application shortcut, 9 save as PDF, 10 history. Ini adalah itu fitur-fitur yang terdapat pada Google Chrome. Sebenarnya banyak anaknya fitur-fiturnya, tapi yang kita bahas pada pertemuan hari ini adalah 10 fitur Google Chrome. Nah, penjelasan fitur dari Google Chrome ya. Yang pertama yang kita bahas itu pin tab. Berfungsi untuk menjaga tab yang dibuka agar tidak tertutup. Jika tidak sengaja mengklik close menu menu close. Untuk menggunakan fitur ini kamu cukup klik kanan pada tab dan tab conversation akan terbuka. Nah, di sini ya klik kanan di ini ya. Kalian pilih pin tab ya. Terus yang kedua, perhitungan cepat dari address bar. Address bar dapat berubah menjadi kalkulator, dapat melakukan perhitungan dengan mengetikkan angka di address bar. Seperti ini, kalian ketikkan angkanya, nanti akan muncul hasilnya. Tapi di sini hanya bisa melakukan perhitungan sederhana. Nah, ketiga, drag and drop download. Fitur ini memungkinkan kamu untuk drag file yang telah di-download menggunakan Chrome ke desktop komputermu. Jadi di sini ini ya. Jika kalian sudah mendownload gambar di sini test image JPG, nah bisa kalian pindahkan ke desktop dengan cara ya kalian drag ke desktop. Nah, otomatis dia akan pindah. Jadi tidak perlu kita cari di file ya, di folder mana dia tersimpan, kita langsung drag saja nah ya. Itu cara cepat. Terus yang keempat, mode penyamaran atau incognito. Fitur ini tidak menyimpan riwayat penelusuran atau unduhan Anda. Anda dapat mengaktifkannya tekan Ctrl plus Shift plus N secara bersamaan ya. Jadi di sini ibaratnya kita melakukan mode penyamaran. Jadi apa yang kita telusuri ya di website ini di browser ini tidak akan ditampilkan ya karena kita melakukan mode penyamaran ya. Yang kelima, game dinosaurus. Bagi kamu yang membuka halaman web dan koneksinya terputus, pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok T-Rex ini. Anda bisa bermain game bergenre endless runner. Caranya dengan tekan tombol spasi atau space bar. Nah ini ya. Ini kita bisa bermain, kalian loncat ke sini ya. Nah, dengan tekan spasi ya. Nanti jalan lagi, tekan lagi spasi gitu nah ya. Nah, itu sambil itu karena misalnya koneksi internetnya tidak ada, dia otomatis biasanya akan muncul game ini nah ya. 6. Resource packs. Dengan fitur ini kamu dapat mengetahui seberapa cepat situs milikmu load browser atau browsernya loading, berapa cepat ya. Ya, loadingnya. Silahkan tekan Ctrl plus Shift plus I di Chrome kamu itu secara bersamaan. Jadi kalian bisa melihat ya seberapa cepat situs milikmu loading ya. Nah, di sini ada tampilannya nanti ya. Terus selanjutnya, Text Manager. Fitur ini dilakukan agar browser crash terhindar. Untuk mengaksesnya dapat melalui tools Text Manager atau dengan menekan tombol Shift plus Escape. Nah, itu ya. Misalnya terlalu banyak kita membuka, nah kita ingin mengakhiri ya agar browser kita tidak crash ya. Kita itu pilih Text Manager lalu pilih End Process ini ya. 8. Application Shortcut. Kamu bisa menciptakan aplikasi sendiri dari berbagai situs melalui tools Create Application Shortcut. Fitur ini akan membantu kamu untuk menghemat waktu dan memudahkan kamu untuk mengakses situs-situs yang sering kamu buka ya. Jadi kamu bisa menciptakan aplikasi sendiri. Misalnya kalian membuat aplikasi Gmail ya. Jadi dia bagaimana cara mengakses itu Gmail dengan mudah. Nah, misalnya kita pilih kita tampilkan di start menu dan di pintu taskbar, langsung klik, nanti otomatis dia akan muncul di start menu itu jika klik menu start ya, atau di pintu taskbarnya tampil ya. 9. Simpan halaman web sebagai PDF, maksudnya save as PDF ya. Jadi fitur ini bisa menyimpan halaman web sebagai file PDF dengan cara tekan Ctrl plus P, pilih save as PDF di sini ya. Ctrl P, kita bisa menyimpan gambar ini, game over ini, lalu pilih save as PDF ya. 10. Buka tab yang baru saja dibuka, ditutup atau history ya. Maksudnya ini history ya, riwayat penelusuran kita nah ya. Caranya dengan menekan tombol Ctrl plus Shift plus T atau dengan mengklik pada titik 3 ya di sini nah ya.
itu tiga vertikal pada browser Anda dan arahkan kursor ke history. Nah itu ya. Nah itu nak ya 10 fitur dari Google Chrome ya. Jadi tadi kita sudah bahas ya tentang web browser, apa itu web browser, terus fungsi dari web browser, nah ya, terus apa namanya macam-macam browser, terus jenis itu apa namanya fitur-fitur yang terdapat pada browser. Nah mungkin itu dulu pertemuan kita pada hari ini, kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.